Obrolan ngomongin birokrasi ala-lan. Pak, berdasarkan hasil survei, sejauh apa pemanfaatan AI oleh para pemimpin ini, Pak? Kita kan perlu mendorong bagaimana pemanfaatan AI itu untuk hal-hal yang sifatnya lebih strategis dalam organisasi. Ya, misalnya kemampuan AI yang luar biasa itu kan kemampuan prediktif. Nah, ini bayangkan ini kemudian diaplikasikan di level organisasi, maka akan bisa membantu para pengambil kebijakan. Kalau kita menggunakan AI sampai pada tingkat tertentu, maka harus ada penapisan, ada disclaimer di bawahnya itu bahwa artikel ini dibuat dengan bantuan AI. Kita ke next step-nya ini, Pak, tentang membincangkan bagaimana selanjutnya ketika sudah digunakan, terus pengembangan pemanfaatan AI-nya ini oleh para leaders akan seperti apa ini, Pak Widi, seharusnya? Iya, memang kalau tadi disampaikan oleh Pak Kohar, Pak Hardi, gitu ya, bahwa masih dihadapkan pada beberapa permasalahan. Ada beberapa kekhawatiran tentu di sektor publik terkait dengan pemanfaatan AI. Dari survei yang kami lakukan terkait dengan kekhawatiran pemimpin terhadap pemanfaatan AI ini, kami coba lihat dari data terbesar itu, mereka mengatakan bahwa sangat ketergantungan berlebihan terhadap AI tadi. Dan ini menurut saya sih menarik sekali gitu ya, karena para pemimpin ini khawatir nanti keputusan-keputusan penting itu ya hanya mengandalkan mesin, mengandalkan AI, di mana faktor manusia atau personal judgment-nya nggak ada kayak gitu. Dan ini yang kemudian kekhawatiran sektor publik seperti itu, atau para pemimpin di sektor publik, itu yang pertama. Kedua, terkait dengan keamanan data. Ini saya nanti sambil saya menjawab pertanyaan dari Mbak Niken. Ada kekhawatiran soal keamanan data tadi. Kekhawatiran akan kebocoran data, kemudian juga penyalahgunaan informasi, kemudian kejahatan cyber dan lain sebagainya atau ancaman cyber. Ini yang kemudian mengemuka, dan ini perlu juga nanti untuk seperti apa kita harus melakukan upaya untuk perbaikan keamanan data. Isu etika tadi bolak-balik kita bahas ya Pak ya, isu etika dan juga bias dalam pengambilan keputusan. Kan AI bekerja didasarkan pada data, didasarkan pada algoritma seperti itu, yang kemudian kita lihat bisa saja terjadi keputusan-keputusan yang tidak adil atau bias seperti yang tadi kita bahas ya Pak ya, yang kemudian ini sangat berbahaya sekali dalam pengambilan kebijakan atau penyelenggaraan pelayanan publik. Demikian juga dari aspek kesiapan SDM. SDM yang ada di sektor publik, walaupun saya tidak mengatakan jelek ya, tetapi perlu untuk di-upgrade kembali. Kemampuan bagaimana mengelola, bagaimana mengoptimalkan pemanfaatan AI yang ada. Itu yang kemudian perlu ada rangkaian kegiatan. Seperti apa kita harus mengoptimalkan bagaimana pemanfaatan AI yang ada di sektor publik, sehingga diharapkan nanti AI itu akan menjadi lebih optimal di dalam penggunaannya atau pemanfaatannya. Kalau kami melihat ada beberapa hal yang perlu untuk dikuatkan atau kemudian dikembangkan, yaitu penguatan kepemimpinan digital. Ini yang perlu dikembangkan ya Mbak Niken dan Bapak-Bapak sekalian. Ini dari hasil survei kan menunjukkan bahwa penguatan kapasitas atau kemampuan digital, literasi digital tadi menjadi sangat penting bagi pemimpin di sektor publik terhadap AI atau pemanfaatan teknologi tadi. Kemudian pengembangan kapasitas SDM yang ada di birokrasi, khususnya dalam pemanfaatan AI menjadi sangat penting sekali. Demikian juga untuk penguatan tata kelola, kebijakan yang mengatur terkait AI itu menjadi perhatian juga, karena dari survei yang kami lakukan, beberapa responden menyampaikan bahwa belum ada kebijakan yang mengatur terkait dengan AI di organisasinya. Bagaimana mengoptimalkan pemanfaatan kalau kebijakannya saja belum ada seperti itu. Demikian juga terkait dengan integrasi data sistem dan juga penguatan kolaborasi lintas sektor. Itu yang menurut saya itu yang perlu barangkali untuk dikuatkan, dikembangkan lagi untuk menjawab beberapa kekhawatiran atau tantangan yang tadi kami sampaikan. Mungkin itu Mbak Niken. Ya, saya ke Pak Ardi dulu nih Pak. Dari yang disampaikan Pak Widi tadi, sebenarnya apa yang harus didorong lebih dulu nih Pak, supaya si penggunaan si AI ini, terutama di para leaders di sektor pemerintahan gitu ya, bisa naik kelas nih, nggak hanya stay di level untuk sekedar cari-cari tahu aja. Seperti apa nih Pak Ardi? Memang unik ya, karena setiap sektor punya tantangan yang berbeda. Kalau kita bandingkan, mungkin sektor privat itu adopsinya lebih cepat. Salah satu faktornya kalau kami melihat ya, karena sektor privat punya insentif lebih besar untuk mengadopsi hal-hal baru termasuk teknologi. Contoh kalau bapak-bapak kita perhatikan ya,
salah satu insentif terbesar kenapa sih sebenarnya harus mengadopsi AI itu kan ada investasi awal sebenarnya. Karena AI menjanjikan kalau istilah kami itu QCD, kualitas yang lebih bagus, ya, cost yang lebih kecil nanti secara keseluruhan dan delivery yang lebih cepat. Nah, salah satu yang insentif yang menjadi pertimbangan utama adalah efisiensi, cost efisiensi. Makanya tidak heran kita dengar beberapa hari terakhir, minggu terakhir berita perusahaan teknologi A nge-layoff sekian ini gantikan AI. Gitu ya. Karena mereka mau investasi cukup besar untuk AI, karena konsekuensinya nanti bisa efisiensi, mengurangi jumlah karyawan. Karena ya mau tidak mau kita akui pengeluaran untuk salary, gaji, sumber daya manusia itu kan salah satu komponen terbesar di hampir semua institusi organisasi. Nah, insentif ini yang kemudian memang mendorong leader-leader di sektor privat untuk secara serius mempertimbangkan AI karena ada insentif yang tangible, yang bahkan terukur secara finansial yang bisa mereka dapatkan dengan tadi kualitas lebih bagus, delivery lebih cepat, cost-nya lebih kecil. Murah. Siapa yang tidak ingin? Nah, insentif seperti ini kan kita pahami tidak 100% bisa diaplikasikan di sektor publik. Kan tidak mungkin juga ada efisiensi kan? Karena memang ada aturan yang berbeda. Nah, disinilah kemudian para leader di sektor publik perlu melihat insentif apa yang memang bisa menjadi reward ya bagi individu maupun organisasi, sehingga ini menjadi sebuah komitmen yang akan diperjuangkan secara serius. Ini kan manusiawi ya, pasti kan leader-leader juga akan mengadopsi, mengambil sesuatu yang memang bisa memberikan insentif baik secara individu maupun organisasi. Insentif ini kalau kami lihat ya adalah persepsi publik bahwa dengan pemanfaatan AI bagaimana ini bisa meningkatkan reputasi organisasi di mata publik. Ujung-ujungnya adalah berarti pemanfaatan AI harus tidak hanya di internal di dalam konteks efisiensi proses internal, tapi juga tadi seperti disampaikan Pak Kohan untuk meningkatkan kualitas layanan publik, gitu ya. Nah, ini mungkin insentif-insentif seperti ini yang perlu dibangun awareness ya, sehingga akhirnya leader-leader kita di sektor publik tergerak gitu ya. Karena ini kan mau tidak mau kita akui harus dimulai dari komitmen pimpinan tertinggi ya, yang kemudian diturunkan secara teknis di level bawah. Baik. Jadi mungkin nggak hanya di level inputnya aja ketika mereka menyusun, tapi delivery-nya ke masyarakat nanti seperti apa juga harus dipertimbangkan gitu ya. Nah, Pak Kohar, seperti apa Pak kalau dari sisi media Pak melihat hal ini Pak? Ya, jadi gini, tantangan ke depan ini tadi yang disebut penggunaan AI itu konteksnya tadi etika ya, tadi di awal-awal sudah sebutkan. Tantangannya itu adalah masih adanya kesenjangan kebijakan. Belum ada undang-undang yang atau aturan lah yang betul-betul komprehensif yang mengatur tentang penggunaan AI dan pemanfaatan AI ini secara komprehensif. Baru parsial. Misalnya gini, kami komunitas media ya karena kami di dalam aturannya di situ ada harus merujuk pada Dewan Pers, maka kami ke Dewan Pers. Tetapi kan belum ada secara umum seperti apa ini aturan lah. Biasa. Ini ada kesenjangan. Nah, ini tantangan. Yang kedua ya tentu saja bias algoritma. Kalau kita tidak mencukupi literasi, maka bias algoritma itu akan memengaruhi kita, apalagi dengan di era yang sekarang kerap disebut sebagai era post-truth ya. Di era post-truth orang akan men-scanning informasi berdasarkan keinginan saja, sesuatu yang ya dia cocokkan dengan suasana batinnya saja, itu kan post-truth. Kalau nggak butuh gitu kayaknya nggak penting, ini nggak penting. Nah itu barangkali mungkin yang terjadi kenapa tadi itu mereka-mereka yang lebih junior itu malah cenderung untuk mulai kurang suka dengan AI. Kenapa? Karena jadi ada begini, di kami ada sebuah buku judulnya Evolusi Jari yang dibuat oleh Bang Saur Huta Barat, itu Dewan Redaksi Media Group, yang didesain ulang oleh namanya Ikhwan Saifullah. Nah, sebetulnya ini kumpulan tulisan yang sudah pernah ditulis natural asli tulisannya Bang Saur Huta Barat, lalu kemudian dimodifikasi oleh yang namanya Ikhwan Saifullah ini menjadi sebuah produk AI melalui prompt tadi itu. Nah, diminta untuk sajikan ini uraikan menjadi tulisan. Lalu kemudian di buku itu bagusnya adalah tulisan aslinya dan tulisan hasil AI disatukan jadi satu.
Lalu kemudian dibedah buku itu dan hasilnya anak-anak muda ketika disodori itu, apa kata dia? Saya lebih menikmati yang tulisan asli. Oh, iya. Yang tulisan produk asli dari penulisnya. Yang AI saya kira ya tadi bahasanya apa terlalu halu ya. agak aneh gitu kan. Sama ketika saya pernah iseng-iseng tolong bikinkan puisi tentang malam. Ya hanya model permainan kata-kata lah gitu, lebih. Menurut saya masih kalah bila dibandingkan dengan kalah jauh lah bila dibandingkan dengan Sapardi Djoko Damono atau siapa atau Khairil Anwar mungkin ya. Nah, jadi tetap bahwa tadi itu untuk menghilangkan itu memang harus ada regulasi yang jelas. Lalu harus ada sistem yang menggaransi bahwa bias algoritma ini bisa dikurangi. Lalu yang ketiga ada integritas dari penggunanya. Harus ada integrity. Apakah itu secara personal atau lebih-lebih secara institusional, karena itu harus ada etika yang mengikat nih soal ini. Nah, untuk publik saya kira kan tadi insentif mungkin tidak sekadar efisiensi tetapi lebih kepada akselerasi mungkin. Akselerasi untuk reformasi birokrasi, akselerasi yang lebih tadi itu presisi untuk kebijakan berbasis data bukan lagi intuisi, atau akselerasi untuk layanan publik di sektor-sektor yang memang selama ini mungkin belum maksimal. Nah, bagaimana menjawab tantangan itu? Ya saya kira kita serahkan pada Pak Widi atau kita serahkan nanti hasil dari itu rekomendasi LAN apa tuh kepada birokrasi kita. Baik, Bapak-bapak, ini perbincangan yang menarik nih. Kayaknya nggak cukup nih waktunya kita untuk diskusi, tapi ini harus diakhiri gitu ya. Dan last question dari saya ini, saya minta Bapak-bapak bertiga berandai-andai. Tapi kalau Pak Widi udah nggak berandai-andai ini sebenarnya. Jika Bapak-bapak ini menjadi JPT, JPT di pemerintahan gitu ya, apa yang akan Bapak-bapak lakukan untuk bagaimana mendorong si AI ini biar bisa bermanfaat secara optimal bagi publik? Mulai dari Pak Ardi lah boleh. Yang muda duluan. JPT itu di level pimpinan tinggi dong. Tinggi ya. Oke. Ya, jadi memang langkah pertama adalah membangun kesadaran awareness yang untungnya berdasarkan hasil riset sudah terlewati. Yang kedua membangun kapasitas, baik secara individu maupun secara organisasi. Dan yang ketiga memetakan proses mana yang perlu injek teknologi. Nah, 3 hal ini yang mungkin perlu dilakukan oleh seorang leader. Sehingga kalau mengutip tadi Pak Kohar sampaikan, dalam pengambilan keputusannya nanti saya sebagai leader tidak lagi, kalau istilah saya itu mengambil keputusan seperti orang kaya. Orang kaya gitu nih, kayaknya begini nih. Kayaknya berdasarkan intuisi, benar-benar berdasarkan data atau evidence. Jadi meminimalisir kebijakan berdasarkan wangsit gitu ya berarti. Tahu-tahu ilham gitu. Ilham gitu. Ya Pak Kohar. Ya, jadi saya kira sistem. Bagaimana kalau saya menjadi pimpinan, tentu saya di level kebijakan publik, membangun sistem. Sistem itu berarti ya komprehensif, ya aturannya, ya etikanya, ya mungkin alurnya, bagaimana penggunaan AI itu, dan yang kedua adalah menggunakan ini secara masif dari berbagai level dengan cara yang ya tentu saja bertanggung jawab. Tetapi satu, saya akan sebagai manusia tetap harus menjadi pengendali. Tidak boleh kita serahkan pada mesin karena pasti akan ada sesuatu yang tadi itu bias yang meskipun katanya semakin kesini AI itu semakin mencerdaskan diri dan semakin mengurangi bias-bias yang mungkin terjadi. Tetapi tetap saja bahwa AI bukan manusia. Nah, yang paling pas adalah saya akan menjadikan bagaimana birokrasi ini bisa berdampingan dengan mesin secara damai. Wih, luar biasa. Oke, closing terakhir dari Pak Widi, silakan. Iya, kalau tadi saya menyampaikan terkait dengan pemanfaatan secara individual ya Mbak. Ini menarik sekali dari survei yang belum tersampaikan barangkali. Dari sisi pemanfaatan organisasi terhadap AI Pak. Ini survei menyebutkan bahwa berimbang ini antara organisasi yang memanfaatkan dan tidak memanfaatkan 50-50% Pak. Dan ini terlihat bagaimana pemanfaatan IA baru di tataran individual, belum pada tataran organisasi.
Ya, ini yang kemudian saya coba kulik lebih dalam lagi. Seberapa banyak sih organisasi yang berlangganan platform EA ini di dalam pelaksanaan pekerjaan? Murah, woy. Padahal murah ya. Padahal murah. 70% itu tidak berlangganan di Gratisan. organisasi publik, di organisasi pemerintah seperti itu. Artinya pemanfaatannya pun menjadi kurang optimal tentunya. Iya, iya, iya. Kemudian yang berikutnya terkait dengan regulasi yang tadi kami sampaikan, barangkali kalau sekiranya bisa memberikan masukan untuk kebijakan ke depan, perlu regulasi. Tadi Pak Kohar juga sudah singgung, kita belum ada regulasi yang secara komprehensif mengatur IE. Kebijakan-kebijakan masih parsial, bahkan kebijakan di internal organisasi juga belum ada barangkali terkait dengan pemanfaatan IE. Demikian juga terkait dengan pengembangan kompetensi yang perlu untuk dikembangkan bagi pegawai yang ada di sektor publik. Dan rasanya dari hasil survei juga menunjukkan bahwa persentase yang sangat kecil mereka yang sudah mempersiapkan untuk pengembangan kompetensi bagi aparat di dalam penguatan IE. Dan ini yang mungkin perlu untuk dikuatkan, perlu untuk dikembangkan, dan tadi keselarasan dengan tujuan, tugas organisasi juga perlu untuk kita lihat di sana bisnis proses organisasi yang perlu juga untuk disandingkan dengan bagaimana pemanfaatan IE ke depan, dan juga aspek-aspek lain yang selaras dengan pencapaian tujuan organisasi. Mungkin itu Mbak yang barangkali perlu untuk dikuatkan ke depan. Baik, terima kasih banyak Pak Widi, terima kasih juga Pak Kohar, Pak Adi. Semoga nggak kapok ya Pak ya ngobrol di obrolan gitu. Enak. Nyaman. Nyaman ya, oke. Kalau kopinya enak. Dan kawan-kawan, di tangan saya sudah ada Indonesian Leadership Outlook tahun 2026. Jika kawan-kawan silahkan untuk membaca lebih lanjut di website Lembaga Administrasi Negara, bisa langsung di-download dan bisa diulik lebih lanjut. Sebenarnya apa sih hasil temuan dari si survei ini gitu ya. Selamat menikmati bukunya, dan saya boleh sedikit menyampaikan bahwa memang yang namanya artificial intelligence mau nggak mau itu sudah jadi bagian yang tidak bisa terpisahkan dari aktivitas kita sehari-hari. Tapi jangan pernah mau kalah oleh mesin, karena kita yang harus menjadi pengendali. Sampai jumpa di obrolan selanjutnya, dan dadah!